Ini permasalahan pendidikan di Sulawesi Tengah. Yang saya tanyakan, apa penyebabnya? Kenapa kemudian banyak sekali anak-anak kita yang tidak melanjutkan pendidikannya? Apakah faktor mereka tidak mampu membayar, ataukah ada faktor-faktor lain seperti baju seragam yang mahal, sekolah jauh, tidak tersedia kelas? Tapi saya melihat bahwa mungkin kita ke depan fokus kepada kewenangan gubernur, yaitu sekolah menengah atas. Ini adalah momen seru debat calon gubernur Sulawesi Tengah dalam sesi tanya-jawab antar pasangan calon. Di video ini kami tampilkan sesi saling bertanya dan menanggapi pertanyaan antar calon antara pasangan nomor urut 1 Ahmad Ali Abdul Karim Al-Jupri dan pasangan calon nomor urut 2 pasangan Anwar Hafid Reni Lamajido. Menariknya, baik pertanyaan paslon 1 ke paslon 2 dan sebaliknya pertanyaan paslon nomor urut 2 ke paslon nomor urut 1 hanya membahas satu subtema, yaitu soal pendidikan khususnya pendidikan tingkat SD sampai SLTA. Di sesi pertama, paslon 02 yang kurang fokus tidak tuntas menjawab inti pertanyaan dari paslon 1, namun di sesi kedua, paslon 02 mampu membalikan keadaan yang menyinggung soal regulasi yang berpotensi akan membuat visi misi paslon 01 tentang bantuan anak sekolah hanya akan menjadi jargon yang tidak realistis dan tidak mungkin dapat dilaksanakan. Bagaimana serunya debat dan saling sanggah di antara keduanya? Mari kita simak video ini selengkapnya. Terima kasih. Sulawesi Tengah kita tahu hari ini salah satu daerah yang tingkat putus sekolah atau anak-anak yang umur sekolah yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya sangat tinggi. Terus kemudian anak-anak yang selesai SMA ada 600.000 orang lebih kurang lebih yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya, 60.000 sekian. Ketika pendidikan lebih tinggi. Pak Anwar salah satu mantan bupati yang pernah menjadi bupati dan punya program sekolah gratis. Nah, pada sisi itu apakah hari ini banyaknya anak-anak tidak sekolah disebabkan karena orang tua tidak mampu membayar atau ada faktor lain sehingga kemudian anak-anak tidak bisa meneruskan pendidikannya? Saya minta kejelasannya. Dirasa cukup? Terima kasih. Baik, terima kasih. Paslon nomor urut 2 silakan menjawab. Waktu Anda 2 menit ketika Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Kami pasangan Berani ini punya program namanya Berani Cerdas. Seluruh tamatan SMA di Sulawesi Tengah itu hanya ada 2 pilihan kami akan berikan ke depan. Yang pertama, kalau dia tidak bisa melanjutkan sekolah lagi karena tadi menyampaikan bahwa orang putus sekolah itu tidak selamanya karena ekonomi. Juga karena ada faktor lain. Faktor kemalasan juga menjadi salah satu, faktor kehidupan keluarga juga menjadi salah satu penyebab. Nah, mereka ini kita arahkan supaya tidak pengangguran. Kita akan bangun BLK modern di Sulawesi Tengah untuk membawa mereka, mengirim mereka supaya memiliki keahlian, dan mereka kita akan salurkan supaya mereka bisa bekerja sehingga tidak terjadi pengangguran. Yang kedua, bagi mereka yang mau lanjut kuliah tapi orang tuanya tidak mampu, maka gubernur nanti ke depan akan memberikan beasiswa kepada siapa saja masyarakat Sulawesi Tengah yang tidak mampu yang akan melanjutkan pendidikan di bangku kuliah. Inilah salah satu program kami Berani Cerdas, sehingga kita bisa mengantisipasi tadi berapa banyak anak-anak kita yang putus sekolah, baik putus sekolah dari SMP ke SMA, SMA ke tingkat perguruan tinggi misalnya. Kemudian yang kedua, kita juga melihat bahwa untuk melanjutkan, untuk putus sekolah saat tadi, solusi juga kita siapkan. Misalnya mereka tidak sampai tamat SMA, tapi untuk bekerja itu membutuhkan ijazah SMA misalnya. Maka solusi program paket C juga merupakan solusi bagi mereka sehingga bisa dapat memiliki ijazah SMA dan bisa bekerja nanti apabila mereka memiliki keterampilan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan pasangan calon nomor urut 1 menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Oke, terima kasih Pak Anwar. Saya sudah mendengarkan tadi, tapi permasalahan pendidikan kita tidak berada pada hanya satu titik di mana tamatan SMA, tapi yang terjadi hari ini ada 40.000 kurang lebih sekitar 20 sekian persen masa anak-anak kita yang umur usia sekolah dasar tidak bisa melanjutkan, tidak bersekolah. Terus kemudian dari SMP ke SMA ada kurang lebih sekitar 30 sekian persen. Nah, ini permasalahan pendidikan di Sulawesi Tengah. Yang saya tanyakan, apa penyebabnya? Kenapa kemudian banyak sekali anak-anak kita yang tidak melanjutkan pendidikannya? Apakah faktor mereka tidak mampu membayar, ataukah ada faktor-faktor lain seperti
baju seragam yang mahal, sekolah jauh, tidak tersedia kelas, sehingga kemudian ini yang kita harus pikirkan solusinya. Terima kasih. Baik. Ya. Sains Ekali Pasnagan 02 belum menyentuh inti pertanyaan soal faktor penyebab tingginya angka putus sekolah di Sulawesi Tengah. Sebaliknya, Paslon 02 lebih fokus memperkenalkan visi dan misinya sendiri. Di sesi berikut ini, Paslon 02 yang merupakan mantan bupati dan tahu persis pembagian kewenangan antara kabupaten dan provinsi dalam hal intervensi pemerintah daerah ke sekolah, mencoba memberikan pertanyaan yang menjebak untuk mengatakan bahwa program bantuan peralatan sekolah sebagaimana yang menjadi visi misi Paslon 01 terhadap anak usia SD dan SLTP melanggar regulasi yang ada. Terima kasih. Pertanyaan saya bahwa pasangan nomor urut 1 dalam salah satu misinya adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia. Oleh karena itu pertanyaan saya, apakah dalam pembangunan sumber daya manusia ke depan yang akan dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 terkait dengan pemberian bantuan seragam sekolah kepada pelajar kita, apakah itu juga termasuk SD dan SMP? Terima kasih. Sudah cukup? Cukup. Baik, kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Pasangan nomor urut 2 akan bertanya tentang kewenangan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa program pengadaan atau subsidi baju seragam itu untuk seluruh siswa. Pertanyaannya bagaimana cara mengintervensi terhadap SD dan SMP. Jadi ada satu kebijakan masalah hibah, dana hibah, sehingga itu sangat memungkinkan pemerintah provinsi melakukan intervensi atau melakukan bantuan pengadaan baju seragam untuk anak-anak sekolah kita. Kenapa? Kami memandang bahwa pengeluaran yang besar untuk menyekolahkan anak-anak, memastikan anak-anak itulah bukanlah pengeluaran, tapi itu investasi untuk sumber daya manusia Sulawesi Tengah. Hal itu saya lakukan bahkan ketika saya belum menjadi gubernur, saya sudah menginvestasikan sumber daya manusia. 100 orang lebih anak-anak Sulawesi Tengah saya sekolahkan S2, dan saya memiliki pondok pesantren menggratiskan mereka untuk kemudian agar kenapa? Mereka bisa mengenyam pendidikan lebih baik. Karena saya meyakini betul bahwa orang yang berpendidikan, orang yang memiliki ilmu, insya Allah hidupnya ke depan akan baik. Tapi sayang sekali, tidak semua anak-anak yang ketika dia lahir, dia beruntung seperti kita-kita yang ada dalam ruangan ini. Sehingga kemudian ke depan, pemerintah provinsi ini memastikan bahwa pemerintah, negara hadir untuk memfasilitasi anak-anak kita untuk bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi. Termasuk beasiswa, anak-anak tamatan SMA untuk maju ke perguruan tinggi, sehingga kemudian ke depan masyarakat bisa merasakan kehadiran negara dalam bidang pendidikan. Waktu sudah habis, terima kasih. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Yang pertama bahwa pemberian bantuan sekolah saya kira itu bagian dari upaya mengurangi beban orang tua siswa. Tapi saya melihat bahwa mungkin kita ke depan fokus kepada kewenangan gubernur, yaitu sekolah menengah atas atau sekolah dan sederajat, karena itu yang menjadi tanggung jawab seorang gubernur. Kemudian sehingga anggaran kita itu lebih terfokus kepada menjadi tugas tanggung jawab kita. Yang kedua, kami memandang bahwa selain itu yang terpenting, yang paling penting di SMA ini adalah bagaimana kita meniadakan pungutan-pungutan di sekolah SMA, karena pungutan ini juga sangat membebani orang tua. Demikian juga yang kedua, dan tidak kalah pentingnya mungkin ke depan perlu diperhatikan juga bagaimana pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa kita di Sulawesi Tengah. Jadi di sini, walau tidak tegas, namun Anwar Hafid calon gubernur nomor urut 2 ingin mengatakan bahwa pemberian bantuan peralatan anak sekolah buat anak SD dan SLTP sebagaimana yang menjadi visi dan misi Paslon 01 bertentangan dengan regulasi, karena kewenangan gubernur hanya sebatas pendidikan di tingkat SLTA. Bagaimana menurut kalian? Dari 2 sesi ini, siapa yang lebih mengusai panggung? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe di bawah video ini agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.